Ya lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'a wa ba'd. Saudaraku kaum muslimin, saudaraku para ikhwan di Jamaatul Muslimin, tepatnya di Riasah Banjarbaru. Riasah Banjarbaru, kami ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mugi-mugi Allah senantiasa berikan rahmat dan barokah. Karena apa? Saya percaya ya dan yakin bahwa hadirnya panjenengan ya Bapak Ibu sekalian di tempat ini sudah merelakan meninggalkan berbagai kegiatan, berbagai kepentingan hajat yang bisa jadi sebelumnya ada diprioritaskan, dijadwalkan dan lain sebagainya. Maka atas kehadirannya sekali lagi kami syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Muga-muga Allah paling manfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan manfaat dan barokah. Maka tidak lupa kembali kami ingatkan agar duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini tiada lain, tiada bukan adalah untuk semata-mata yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada niat-niat yang lain. Maka penting untuk kembali ditahu niatnya dalam hati agar semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pepatah bilangnya tak kenal maka tak sayang. Ya, maka di sini untuk kembali kami perkenalkan diri tadi sudah disampaikan ya, yaitu namanya siapa? Gunawan. Mungkin kalau di Balikpapan biasa panggil kunyah ya, Abu Abdurrahman. Karena kenapa dipanggil Abu Abdurrahman? Punya anak namanya Abdurrahman. Ada rahasia dengan mungkin anak kami SMK ya, baru selesai 3 Agustus masuk di SMK Migas dan nanti ya siapa tahu Bapak Ibu nanti yang mau cari mantu, ya bisa di Balikpapan mampir. Dan selanjutnya insya Allah di sini karena sudah berkumpul ya mayoritas dari jemaah Banjarbaru, maka tadi disampaikan temanya yaitu tentang bahaya berfirqah. Ya. Kemarin kami request ke Ustadz Hamdi Kadri karena di poin yang ketiga itu ada nikmat al-jamaah, nikmatnya hidup berjamaah. Saya ingat hadis Rasulullah di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu al-jama'atul rahmah wal furqatu adab. Ternyata jamaah dan firqah itu nanti jadi satu. Jadi saya tak mau ambil kaplingnya naif ya, maka saya naif kalau bisa disatukan aja, kalau itu satu paket ya. Nikmat hidup berjamaah karena terhindar dari firqah. Di situ. Maka di sini kami kemarin memberikan tema yang mengajukan tema yaitu yang ringan-ringan saja lah. Saya minta yang ringan, yang aplikatif kehidupan sehari-hari. Yaitu temanya adalah karakteristik orang-orang yang dijamin surga. Nah, ini kan enak ini. Dijamin surga di Al-Quran surah Al-Imran disebut orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu, ya, ini ada sebuah jaminan, yaitu jaminannya ketika nanti kembali ke sisi Allah, Allah itu sudah sediakan, ya, sudah di apa ya kalau disediakan itu bahasanya di sini sudah disiapkan, ya. Inilah tempatmu. Nah, bukan hanya disiapkan tempatnya, isinya sudah disiapkan. Maka kemarin saya kaget baru dulu sini Mas Kali, Mas kamarnya sudah ini ya. Disiapkan ya, fasilitasnya disiapkan. Dan terlebih maaf kalau kita pulang kampung di negeri akhirat ya, kira-kira kalau kita disiapkan tempat, fasilitasnya lengkap, pelayanannya lengkap, turun mau mboten Bu? Bu, mau apa tidak? Oh, ada suaranya. Bu, mau apa tidak Bu? Halo?
adem ayem, pulang di negeri akhirat ya, disiapkan tempat di sana lengkap Bu persediaannya. Mau air sungai susu ada, air sungai madu ada, air sungai ara ada. Itu sungai Bu ya, bukan kolam ya, mengalir dia bersih. Ya, tidak ada kontaminasi, maaf ya, pabrik dan sebagainya, ada bersih. Purun apa mboten Bu? Purun. Ini ada bahasa Jawa yang nyambung. Bapak-bapak pripun tak? Purun apa mboten? Purun. Nah, jadi nek purun balik mangke angsal swarga enten syarate. Nah, ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, sama di dunia saja ya, Mas Wahyu ya, nah, yang di perusahaan. Kalau kita mau masuk perusahaan itu memberikan apa? Surat lamaran. Dan di situ dicari misalkan office boy, pasti ada syaratnya minimal bisa nyapu, ngepel, ya kan, bisa bikin kopi, bikin teh, dan sebagainya. Nah, ini syarat. Sama surga yang akan kita masukin ini juga punya syarat. Nah, terus syaratnya apa Mas? Syaratnya bukan dari saya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, syaratnya mari kita lihat. Bagi yang punya HP boleh dilihat ya, Androidnya silakan. Bisa kita baca bareng-bareng ya. Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Oke, monggo silakan dibuka. Insya Allah ketemu ya. Kalau yang sudah diketik mana muncul-muncul, nah, dicek kuotanya. Siapa tahu kuotanya waktunya mengisi ya. Monggo bisa dibaca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Alhamdulillah, Bapak, Ibu sekalian, mas-mas ya, ada mbak-mbak juga, adik-adik, saya lihat. Duduknya saya di sini, maaf, bukan saya di sini yang paling alim, bukan saya paling berilmu, bukan saya paling top, hanya karena ini sebuah amanah. Saya percaya ya, yakin bahwa masih banyak yang di hadapan kami ini yang lebih berilmu, yang lebih alim, yang jauh lebih dalam pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka Rasulullah mengatakan, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, satu hadis. Bisa jadi kata Rasulullah, orang yang engkau sampaikan sesuatu itu afqah, lebih paham, lebih bisa praktek, lebih bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di jamaah muslim ini ada amanah, ya maka kami
menjalankan amanah ini sesuai kemampuan yang kami miliki. Mungkin nek ten kurangi nggih nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu. Kok menawi ten kepleset-kepleset salah-salah ini minta maaf ya sebesar-besarnya. Nah, sekarang kita bedah ya, kita tadabbur ayat-ayat Allah sesuai dengan tafsir para ulama. Dari di surah Ali Imran ini ayat 133 sampai 134 yang tadi sudah kita baca, wasari'u. Ya. Sari dalam bahasa Arab itu lawan katanya ba'ti, abid. Nah. Kalau orang naik motor kan sari, apa artinya? Cepat. Istri sari. Tapi ini alon-alon ba'ti. Allah mengatakan wasari'u. Nah, ini kalimat sebuah perintah. Bercepat-cepatlah, bersegeralah maksudnya ya. Segera itu ngebut ya. Bersegera itu enggak ya. Kemana? Ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera untuk minta ampun. Bukan mau diajak berpartai, berpolitik yang macam-macam. Allah ngajak itu hambanya, ayo minta ampun. Minta ampun ke siapa? Mirrobikum. Minta ampunnya kepada Allah. Minta ampun ya Allah, saya banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf ya. Minta ampun. Kenapa? Ya karena manusia itu kata Rasulullah, al-insanu mahalul khoto'a, tempatnya khoto'a, salah dan lupa ya. Salah baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Oke. Sholat, ya misalkan subuh nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena desain kan tadi, kayaknya selimut enak ini ditarik, ditarik. Pengennya itu nunda sebentar sebetulnya, bukan maksud mau sholatnya nanti molor. Kebablasan, bangun-bangun sudah matahari terbit. Nah itu masuknya gimana mas? Masuknya kotor, udah sengaja pengennya sebentar lah 5 menit lagi, tapi ternyata bablas. Nah itu kira-kira gimana? Allah nyuruh minta ampun kesalahan yang disengaja atau tidak supaya minta ampun ya. Ya Allah nyuruh ngapunten, saya minta maaf, minta ampun hari ini saya subuhnya terlambat. Tapi kami yakin ya di sini tadi tidak ada yang terlambat sholat subuh. Gini apa buatan Bu? Insya Allah tidak ada yang terlambat ya. Insya Allah. Ya, kelihatan dari wajahnya kan cerah-cerah ya. Kalau istilah ibu sekarang itu apa? Glowing. Nah, ini wajah-wajah insya Allah rajin sholat ya. Insya Allah. Wajannatin arduhas samawati wal ardu istadil muttaqin. Tujuannya Allah menyuruh bersegera itu apa tujuannya? Nah ini ada tujuan. Dan di sini adalah untuk wasari'u ilal jannah. Kata wanya ini kembali ya. Dan bersegeralah untuk mendapatkan surga. Jadi di kongkon golek swarga itu sing semangat. Kayak Jawa ini apa Mas Gani? Terengginas nih. Terengginas. Jadi sat-sat gitu. Ojo yul dah ya kalau Ramadan itu yul tuh. Ini arep haji Mas gemis Mas. Sebutannya izin. Masa gemis sedikit baru izin. Kasihan ya, jangan ya. Insya Allah semua kalau semangat ya itu gemis itu nanti lewat Pak. Kan ada jas hujan. Maaf apalagi yang punya roda 3, roda 4 tuh roda 3 ya. Ada yang 3. Jadi roda 4 ya tinggal naik ya. Sehingga apa? Di sana nanti insya Allah akan banyak barokah. Nah barokahnya orang cari ilmu itu apa? Satu diantaranya kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja man itu seluruh ya, baik anak-anak, dewasa, orang tua, atu-atu, sepuh-sepuh yang manula cari ilmu, duduk di majelis ilmu, nangkring saja, dengerin aja sambil ngantuk ya. Itu ada hasilnya ya. Ngantuknya di majelis ilmu dengan ngantuknya
di rumah yang tidak ada masjid itu beda Pak nilainya di sisi Allah ya. Kata Rasulullah apa? Sahalallahu lahu thariqan bihi ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan dia nanti menuju ke surga. Saya percaya yakin bahwa kita semua di sini mau mudah masuk surga. Oke, Mas Warno. Ya, mau masuk surga angel atau mudah, Mas? Nah, saya yakin Pak tukang bangun rumah ini pengennya ya satu nambah. Nambahin yang nanti Mas Banjarnegara. Sama ya. Kita maunya pulang kampung ke negeri akhirat itu Pak, mati yang husnul khotimah, jawab malaikat pertanyaan kubur mudah, nyebrang sirat mudah, dihisab mudah. Nah itu awalnya dari mana? Dari menuntut ilmu. Loh, kok bisa? Apa hubungannya? Ya ada hubungannya. Ya. Ketika orang ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Nah kalau tidak pernah cari ilmunya, sopo. Nah ilmu dari iman. Nah buahnya ilmu itu nanti ada iman, ada takwa, itu buah Pak. Ya, awalnya dari ilmu dulu. Oke. Mana biuka ditujukan gambarnya sama malaikat, ya kan? Ditujukan itu Pak fotonya Rasulullah, ya kan? Apa kata malaikat? Ma rabbika, dengan apa pendapatmu ya, dengan laki-laki ini? Bihadzal rajul. Nah kalau orang maaf tidak beriman, nah, orang kafir di dalam kitabul janais dikatakan dia menjawab ladri. Aku nggak tahu siapa itu. Dia mengatakan seperti yang dikatakan masuk, hanya sisi di sini. Tapi kalau ada banyak malaikat begitu dia salah ya nggak pakai lama Pak Saset. Dia dipukul di antara apa telinga di sini dan engkuknya di tengah-tengah sini. Dan dia berteriak dengan teriakan yang sekeras-kerasnya yang bisa didengarkan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah kecuali jin dan manusia. Jadi jangan heran ya kalau ada orang ke makam bawa ayam, ayamnya begitu ada orang dikubur gelisah, ya itu dia mendengar pasti kabur. Ya jangan salah, oke? Jadi kita saja nggak bisa sama jin. Selain itu bisa mendengar semua hewan-hewan, tumbuhan yang di sekitar makam itu mendengar. Nah, maka di sini supaya kami berharap besar harapan kami Riasa Banjarbaru ini memiliki wiroh semangat yang luar biasa di dalam mencari ilmu. Karena hasilnya apa? Nanti kalau pulang ke kampung akhirat kita dimudahkan, hasilnya jelas, nyata. Nah, sedangkan maaf kita yang kerja di perusahaan saja, ya Mas Bayu, kan nyata tuh gaji UMR katakannya. Berapa sekarang? 3,5 ya. Ini contoh saja ya 3,5 ya. Pasti kita sudah tanggal 29, 30 itu bayangan sudah batang satu gajian apa. Nah, kalau kita cari ilmu semangat, ketika malaikat mau datang mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu dibisikkan di telinga kita. Jadi orang-orang yang istiqomah di dalam imannya, istiqomah cari ilmu itu mendapat kabar gembira kalimat tersebut. Dan ruhnya akan keluar kata Rasulullah sebagaimana keluarnya air dari teko. Tahu teko? Ada teko sini. Tadi pagi ada cairan gitu ya, satu angka. Nah itu ruh itu keluar dari mulutnya begini halus. Itu rohnya orang iman yang rajin dari ilmu. Habis itu gimana? Malaikat cuma tangannya nampani gini aja Pak, nampani dia keluar. Baru dia bawa naik ke langit. Di bawah ruh kita itu. Dan malaikat mencium bau harum, bau wangi. Dan pintu pertama di pintu langit nanya ini ruhnya siapa? Oh, ini rohnya si Japrak. Ini contoh saja ya. Oh iya si Japrak ini rajin, maka harum husnul khotimah. Langit kedua, ketiga sampai menghadap Allah, baru disuruh kembalikan di bumi. Berbeda dengan bagaimana ruhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, menyesal Pak mau mati itu, takut setengah mati sampai di surah Al-Munafiqun dikatakan apa? Laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah sekiranya kalau engkau mengundur waktu kematianku sebentar saja, aku mau coba kasih tambah lagi 5 menit ya. Pak sedekah waktu nasu, aku mau sedekah yang banyak, mau bangun masjid, bangun pesantren, apalagi bikin panti asuhan, bikin yayasan macam-macam. Itu kalau ditambahi umur ya, maunya sedekah sebanyak-banyaknya. Tapi kata Allah, ya kan, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan
sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang, malaikat maut datang, malaikat Jibril datang, tidak ada waktu diundur sedetik pun. Tidak kayak manusia, Pak. Maaf, KPK saja ya, yang terkenal sekarang dan sebagainya. Bisa jadi transfer sedikit bisa beda nanti. Oh ya, kamu aman bos. Jadi sudah lain cerita. Ini malaikat, nggak doyan nasi, nggak doyan makan, nggak doyan uang. Ya, jadi jangan harap kita bisa menjawab malaikat. Maka sebelum hal itu terjadi, ayo nih, biasa Banjarbaru, bagaimana kita punya saya yakin percaya kalau Bapak Ibu semua berkolaborasi bersatu padu, ayo nih kita ingin punya markas, siapa tahu di situ ada tarbiyah tahfidzul Quran. Di sini ada calon-calonnya kan, sudah putranya Mas Kali itu Mas Mani Yusa, Mas Yusa, satu lagi tadi Patah. ya kan ada Mas Yusa Patah. Ya kan, sambil menunggu membangun sini cari ilmu, selesai bangun tinggal. Bisa juga nanti dari Balikpapan dikirimkan penghafal Al-Quran yang sudah 30 juz, yang sudah melanglang buana ya sampai ke negeri Sudan ya, ada Mas Ahmad Hizbullah. Insya Allah semua kalau diberi amanah siap. Tinggal bagaimana Riasa Banjarbaru mengapresiasi hal tersebut. Tanah kaping sudah ada. Kalau niatnya saya yakin ya, yang kondisinya lebih dari cukup ya tetap ada. Tinggal bagaimana kita melangkah, segera memulai, sehingga saat kita kembali ke hadapan Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan sisa umur kita di kehidupan dunia. Nah, maka orang bertakwa itu tadi adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencari ampunan dan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Dan Allah katakan surga itu bagaimana sih kondisinya, Mas? Arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Ternyata surga itu Allah sudah siapkan, sudah sediakan ya, kuncinya sudah ada, yaitu orang yang bertakwa. Di dalamnya sudah ada anak-anak kecil yang menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Maka dikatakan yatufuna alaihi wildanun mukhalladun, kata wildan zaman Nabi walad. Anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik itu akan menjadi pelayan-pelayan ahli surga, baik dia anak orang-orang muslim ataupun anak orang kafir atau musyrik, karena mereka sejatinya lahir dalam fitrah. Setelah balik baru ada urusan yang lain. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Al-Quran. Semua anak-anak yang meninggal sebelum balik, baik anak muslim, kafir, musyrik pun akan menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Ya, maka kalau jadi orang bertakwa, pulangnya ke akhirat bahagia atau sengsara? Bahagia. Nah, maka cirinya orang bertakwa ternyata Allah menyebutkan ada tiga. Ciri pertama dalam ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang gemar berinfak di waktu luang dan waktu sempit. Gemar itu berarti senang. Kalau mengeluarkan infak itu hatinya lapang, tidak sempit, tidak susah, tidak aduh, wah ini hasil kerja keras saya, banting tulang, keluar keringat, peras keringat. Akhirnya begitu waktu hari hanya infak keluar, silah, eman. Ya kalau bisa masih hidup, ya kan? Ya kalau malaikat mau datang nanti malam, kita tidur tiba-tiba tidak bangun-bangun lagi, ada apa yang seperti itu? Banyak. Orang bangun tidak bangun, orang tidur tidak bangun lagi, bablas banyak. Salah satu contoh, saya punya kenalan, ini grosir ya, di daerah Sumberjo di Balikpapan. Grosir terkenal grosir sembako, ya, besar Pak tokonya. Pagi itu biasanya dia rutin buka toko jam 8. Lah ibunya ini punya kebiasaan, bapaknya kalau mau buka toko biasanya duduk dulu di sofa sebentar, ya kan? Habis itu entah ngopi ngeteh, habis itu berangkat buka grosir. Pas jadwal kami di situ tagihan hari itu, ya kan? Nah, kok udah buka-buka ini ada apakah gerangan? Ternyata mendapatkan kabar Pak Hajinya sudah bablas. Bu Hajinya bangun Pak, waktunya buka toko. Lah kok nggak tangi-tangi, nggak nyaut-nyaut? Berarti ini apa? Tidur kebablasan. Maka tidur itu ya
kemungkinan untuk bablas itu sangat besar. Maka jangan pernah kita meyakini kita pasti besok masih hidup. Belum tentu. Saya itu belum tentu nanti malam bisa nyampe Balikpapan nggak kira-kira. Ya karena semua itu terserah Allah. Kita mau cabut sekarang, pulang dari sini itu bisa sangat mungkin terjadi. Ya, maka apa yang akan kita pertanggungjawabkan ya di sisi Allah ketika Allah sudah menitipkan, ini tanah apik sekian. Nah, apa sudah kontribusi kita untuk tanah itu? Apa peran kita? Apa andil kita untuk ke situ? Nanti akan ditanya. Kok tahu maksudnya? Tahu. Rasulullah mengabarkan di dalam hadis yang sahih mengatakan apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati indallahi hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki hamba di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Satu di antaranya min umrihi, dari umurnya untuk apa? Min malihi, dari hartanya. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Hartamu ini dari mana asalnya? Ya, beli HP, beli laptop dari mana? Dari motel, dari nyolong, dari mana? Akan ditanya. Lah kalau maaf yang nanya KPK kita bisa aja. Oh enggak, ini berkelit-kelit. Tapi kalau Allah ya mengetahui apa yang ada di dalam hati, tidak akan bisa berbohong. Itu akan ketahuan. Nah kalau kita ternyata hasilnya bukan dari hasil yang halal, pasti akan sakit pulangnya. Sakit artinya apa? Sengsara. Nah di situ, maka di sini di sisa umur kita kami berharap para ikhwan akhwat di Banjarbaru ya punya semangat di dalam merealisasikan sebuah markas yang pada akhirnya ini untuk perkembangan dakwah kita, yaitu dakwah khilafah ala minhajin nubuwah, sehingga di Kaltim ini nanti bukan hanya di Balikpapan memiliki tarbiyah markas, harapan kami besar jadi Banjarbaru ini nanti akan menjadi pusat pendidikan tahfidzul Quran untuk anak-anak kita. Amin ya robbal. Aminnya alon. Sekali lagi, semoga nanti di Banjarbaru beberapa bulan ke depan sudah bisa dimulai dan memiliki markas, terutama bisa markas tarbiyah tahfidzul Quran. Amin. Nah, jadi kalau aminnya semangat, aku yang di belakang ibu-ibunya semangat juga. Iya, kira. Kayak masuk ya kalau Nah, di sini ini ciri yang pertama. Jadi orang bertakwa itu cirinya rajin, Pak, infak, gemar, senang. Maka tidak mungkin sifat pelit ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah, 2 sifat yang tidak mungkin bersatu. Kalau orang iman tidak mungkin pelit. Kalau orang pelit berarti ada masalah dengan keimanan. Ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu diperbaiki. Kenapa kok susah? Nah, padahal apa jaminannya? Siapa yang berinfak di jalan Allah, fahuwa Allah pasti ganti. Walaupun nanti dalam bentuk-bentuk yang lain. Contoh ya, ada si A, katakan namanya si Budi, ada nama Pak Budi ya sini ya. Pak Budi ini habis kajian ya, katakan waktunya bayar infak nih. Tiba-tiba dia tunda, sengaja ada infak. Nah di pertengahan bulan ternyata apa? Allah menguji dia dengan putra putrinya yang seharusnya sehat, tetapi dia tidak keluarkan. Akhirnya Allah keluarkan lewat sakit, sehingga dia harus keluar duit untuk berobat yang bahkan nilainya lebih besar. Jadi cara Allah mengeluarkan uang itu ada saja nanti. Entah itu dibikin motornya jatuh, ya, entah dibikin ini dan itu, sehingga ada aja uang itu pasti keluar nanti ujungnya. Tetapi ketika kita sudah menyisihkan untuk infak ya, di awal bulan, insya Allah nanti pengeluaran itu Allah yang atur. Ya, di perjalanan hidup sampai akhir pasti cukup. Di situ rumusnya. Ya. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan dengan sukarela, Allah akan mengeluarkan dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Banyak caranya, Pak. Ya. Anak buahnya Allah itu kan banyak tuh pasukan. Ada air, ada api, ada angin. Ya, yang baru-baru di Los Angeles itu kan anak buahnya api dan angin. Ada 2 itu, Pak. Kalau api saja nggak bisa sambil sebentar padam, karena mereka punya alatnya itu cairan yang untuk menghentikan api. Ternyata angin Pak membantu. Kecepatan angin kemarin mungkin Mas Novi tahu ya 120 km per jam. Jadi pemadam sama angin ini berkelahi Pak. Baru semprot sini anginnya lari ke sana bawa api.
Jadi bara itu kelihatan dari syuting kami sana. Ya. Baik, kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya. Nah, maka di situ ya kita khawatir kalau kita tidak segera mengeluarkan sesuatu untuk bersegera berinfak di jalan Allah, nah Allah datangkan bala tentaranya sehingga kalau sudah bala tentara Allah yang datang, ya sudah kita tidak bisa berbuat banyak. Nah, ciri yang kedua orang bertakwa, di samping dia gemar, ya kan, berinfak baik di dalam waktu dia sedang kaya ataupun dia sedang susah, baik di skala dia sedang lapang atau dia sedang dalam kondisi tidak punya uang. Nah, kalau orang infak sedekah tidak mampu dengan harta, dengan tenaga, tidak dengan tenaga, dengan pemikiran. Ini bagusnya begini mas, begini ya. Boleh pemikirannya maju, sehingga semua kontribusi kita itu Yang kedua, cirinya orang bertakwa wal kadhimina yaitu orang-orang yang azim. Azim itu berasal dari pengertian yaitu penuh. Jadi ibarat air di gentong itu penuh, ditutup rapat supaya dia tumpah, itu namanya kadhim. Ya, orang marah itu kan bisa saja kan melampiaskan, tapi dia mau menutup kemarahannya itu supaya dia tumpah, tidak tumpah kepada orang yang ingin dia marahi. Nah, ini menahan. Ada sesuatu yang harus dikeluarkan orang iman, orang takwa berupa harta, ada yang harus ditahan. Kalau harta dikeluarkan, emosi ditahan, yang dibalik. Ya, apa dibalik? Oke, Mas Brio, dibalik no. Dibalik itu ya kalau harta tahan dulu, tapi kalau masih awas bro, tak dekat gue, nanti mama. Ya, atau dendam, 7 turunan, awas kamu, tak kena kamu anakmu, diwanti-wanti. Akhirnya apa? Tidak kena bapak, sentimen sama anak. Ini kan bahaya. Di Surabaya ada kisah nyata, karena saya orang Surabaya. Ini ada kisah tetangga 2 orang bertetangga baik awalnya. Ternyata si A dan si B. Si A ini orangnya biasa, nama tetangga kan tetangga. Tapi si B ini agak sedikit sensitif, tersinggungan. Bilangnya apa dia? Nah, jadi ngomongin begitu saja Pak. Saya ganti Pak. Bilang apa dia? Namanya orang punya mata nggak boleh lihat. Tapi dia tidak balas Pak. Tapi dalam hatinya nyimpen. Nah dia berangkat kerja, tetangganya Pak si B. Anaknya si B tahu dia apa kan? Dibunuh. Bukan cuma dibunuh, disemen di depan rumahnya. Jadi ada semen baru berbentuk patung itu berbentuk anak. Lah orang-orang polisi bingung nyari di mana jasadnya ini dibuang. Tumben, ini ada patung yang sebelumnya tidak ada. Patungnya ini mirip sekali dengan bentuk anak dan tingginya sama dengan anak hilang itu. Dibongkar ternyata isinya anak tetangga. Nauzubillah. Ini kan awalnya dari emosi. Ya. Diluapkan tidak bisa ke bapaknya, anaknya. Ya, maka hati-hati orang iman, orang takwa. Ya, ditutup emosinya, ditahan emosinya, dikeluarkan harta. Mana yang harus dikeluarkan kita tahu. Emosi ditahan, duit dikeluarkan. Ini yang harus dipahami. Sehingga kalau mampu menahan emosi, gemar mengeluarkan harta, rajin, rela, surga menanti Pak. Nah, tapi ada syaratnya lagi. Yang ketiga yaitu wal afina anin nas. Syarat ketiga dia gemar memaafkan manusia. Kata manusia ini berarti umum sifatnya, bukan hanya muslim, ya. Punya tetangga maaf, bukan muslim, Nasrani, Buddha, Hindu. Ya maka gemar-gemarlah memaafkan. Sampai-sampai kata Rasulullah, jikalau ada tetanggamu menempelkan kayu, kayu disandarkan di tembok kita, ya, jangan ya kamu tanyain mengapa kok seperti itu. Nah, siap tadi ada perlunya Pak, yang kita juga tersinggung. Ngapain kayu-kayu kamu tempelkan sini? Ya, artinya bisa kurang lebih dengan orang itu bisa kurang lebih. Jangan sampai masalah kecil diperbesar, yang besar dibikin rumit. Kalau bisa masalah besar dikecilkan, yang kecil dihilang. Karena tidak mungkin Pak semua di antara kita ini pasti tidak punya masalah, pasti ada masalah. Yang jadi masalah sikap kita di dalam menghadapi masalah itu. Apakah kita termasuk orang-orang yang ciri disebutkan oleh Allah wal afina anin. Kata afin itu berasal dari kata afni. Artinya apa? Orang yang memaafkan sesuatu dengan melupakannya seolah-olah tidak pernah terjadi. Contoh ini 2025 ya. Tahun 2024 ya. Katakan
kita ya pernah disakiti oleh seseorang 2024, wah pokoknya macam-macam, menyebar berita hoax dan macam-macam. Tapi kita tahu ya fakta-faktanya, dan aku juga nggak tahu, ya sudah ada setengah biasa, maafkan aja, namanya manusia. Terlepas dari motif, maksud dan tujuan, biasa. Nah, hal itu kalau kita memaafkan tanpa harus mengucapkan saya maafkan dan sebagainya, tidak perlu. Ya, cukup ya Allah saya maafkan dan kau maha tahu, dan itu disebut afif. Orang mau minta maaf atau tidak, dia memaafkan dan melupakan hal tersebut, tidak diingat-ingat lagi. Ini berat Pak. Tingkatan pertama, maaf mengeluarkan harta uang 5.000, 10.000, 50, 100, banyak yang mampu, tinggal yang mau saja. Yang kedua, ketika naik level, dia harus menahan emosi. Nah ini mulai tersaring. Dari 100 orang yang mampu mengeluarkan infak, belum tentu 100 orang ini mampu menahan emosi. Ya. Nah, setelah tingkatan yang mampu menahan emosi, belum tentu orang itu mau memaafkan. Jadi tingkatannya naik lagi. Setelah emosinya ditahan, dia maafkan orang yang menyakiti, menzalimi itu. Nah, ini luar biasa. Dan di akhir ayat wallahu yuhibbul muhsinin, bukan hanya memaafkan, dia bahkan mampu berbuat baik kepada orang tersebut. Nah, Allah menyatakan ini ciri orang yang bertakwa. Maka tujuan kita kan sering bulan Ramadan itu apa? Puasa Ramadan. Pertanyaannya apa? Sudah berapa Ramadan kita lalui? Nah, baik pun berapa Ramadan? Banyak kami. Nah, tujuan utama puasa Ramadan adalah membentuk manusia menjadi insan yang bertakwa. Cirinya ada tidak di dalam diri kita dari ayat tersebut tadi? Puasa sudah sering, Ramadan bahkan hari raya sering. Cuma inti tujuan itu sudah kita gapai belum? Kita capai belum? Apakah kita masih sering meluapkan emosi tidak jadi, atau sering menyimpan dendam kepada orang lain, siapa saja itu yang manusia, atau bahkan kita tidak mampu berbuat baik kepada orang yang menyakiti, bahkan kita membalas. Nah ini kan lebih parah, membalas bahkan setelah waktu yang sekian lama, bertahun-tahun. Seperti tadi ya, tidak mau menyakiti orang tuanya karena tidak berani, mungkin kalah bodi. Anaknya disadar kan membalas teman. Nah ini bahaya. Maka orang-orang iman, orang-orang bertakwa, harapan kami biasa belajar baru di sini adalah orang-orang yang pertama memiliki kebiasaan hobi gemar berinfak, kedua orang-orang yang gemar menahan emosinya, mampu menahan emosi, yang ketiga orang-orang yang gemar memaafkan kesalahan orang lain, dan selanjutnya adalah mau berbuat baik terhadap orang-orang yang pernah bersalah kepada dia. Itu harapan. Insyaallah itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat, ini nasihat kepada diri kami, keluarga kami, dan kepada para ikhwan dan akhwat. Semoga ada manfaatnya. Ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.